Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita bernyanyi gong badannya besar, semuanya bangkit berdiri. Kita gong badannya besar, lebih aneh binatang bebek, telinga panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji. Pembelajaran kita hari ini yaitu Allah memulihkan kehidupan gereja dan berbangsa. Matius 3 ayat 28. Galatia 3 ayat 28. Udahlah tanggung. Mari kita membacanya dengan bersama-sama. Dalam Dalam hal ini tidak ada. Bentar Bu. Mari kita. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Mari kita buka Alkitab kita. Ayat lagi dari Kolose 3 ayat 11. Sudah dapat semuanya? Sudah, Bu. Kolose 3 ayat 11. Ayat 11. Yang sudah mendapatkan bisa mengatakan amin. Amin. Mari kita membacanya bersama-sama. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang yang tak bersunat, orang barbar atau orang kafir. Ada dua contoh kehidupan berbangsa dan bernegara. Nampak semuanya? Nampak, Bu. Di gambar pertama itu menggambarkan kisah di Gunung Sinai saat Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa. Tampak gunung itu diselimuti asap melambangkan kehadiran Allah yang penuh kuasa. Orang-orang Israel berdiri di kaki gunung dengan penuh ketakutan dan hormat. Peristiwa ini menandakan Allah memberikan hukum sebagai pedoman hidup umatnya agar mereka hidup benar dan taat. Gambar kedua ada yang bisa menjelaskan menggambarkan apa? Nampak? Gambar orang banyak, Bu. Di sebelah itu gambar orang banyak sama. Orang desa. Gambar orang dari berbagai suku atau ras. Perjalanan pelayanan, Yesus mengajar, membimbing, dan memberi teladan kepada murid-muridnya untuk hidup dalam kasih, kebenaran, dan ketaatan kepada Allah. Ini menggambarkan pembaharuan kehidupan melalui ajaran dan teladan Yesus Kristus. Negara adalah perubahan sikap dan perilaku warga negara ke arah yang lebih baik sesuai dengan nilai-nilai moral, Pancasila, dan kehendak Tuhan. Dalam iman Kristen, pembaharuan berarti hidup baru yang mencerminkan kasih, keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Wujudnya tampak dalam kejujuran, keadilan sosial, toleransi, serta semangat persatuan dan pelayanan bagi sesama. Tujuannya agar bangsa hidup dengan damai, adil, dan menjadi berkat bagi orang lain.
Di negara kita ini membutuhkan banyak pembaharuan karena di Indonesia masih banyak tantangan moral, sosial, dan politik yang menghambat kemajuan bangsa. Pembaruan dibutuhkan agar nilai-nilai Pancasila dan semangat persatuan kembali menjadi kehidupan bersama. Adapun persoalan dan jalan keluar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bangsa Indonesia menghadapi berbagai persoalan seperti korupsi, perpecahan, ketidakadilan sosial, menurunnya moral, dan kerusakan lingkungan. Masalah-masalah ini menyebabkan hilangnya kejujuran, persatuan, dan kesejahteraan rakyat. Jalan keluarnya adalah dengan menegakkan hukum yang adil, menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, memperkuat toleransi, meningkatkan kepedulian sosial, serta menghidupkan kembali nilai-nilai iman dan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, bangsa Indonesia dapat diperbarui menjadi masyarakat yang adil, jujur, bersatu, dan takut akan Tuhan. Nah, ada pun cara siswa berperan dalam pemulihan, yaitu rajin belajar dan jujur dalam mengerjakan tugas. Yang kedua, menjaga kebersihan, kedamaian, dan persahabatan di sekolah. Yang ketiga, menghargai guru, teman, dan perbedaan pendapat. Yang keempat, berdoa bagi bangsa Indonesia agar tetap dalam kasih dan damai sejahtera Allah. Di sini ada 5 bentuk pemulihan dalam kehidupan bergereja. Yang pertama yaitu gereja kembali fokus pada pelayanan kasih dan kebenaran. Yang kedua, jemaat hidup dalam persekutuan sejati, saling menolong dan mendoakan. Yang ketiga, ibadah dilakukan dengan hati yang tulus dan semangat melayani. Yang keempat, gereja aktif dalam pelayanan sosial dan misi menjadi berkat bagi masyarakat. Yang kelima, pemimpin dan jemaat bekerja sama dalam membangun gereja yang hidup dan bertumbuh. Adapun inti materi kita pada hari ini yaitu gereja adalah tubuh Kristus, bukan gedungnya. Setiap anggota memiliki peranan penting. Yang kedua, gereja mengalami kelemahan, perpecahan, kurang kasih atau kehilangan semangat pelayanan. Yang ketiga, kasih Allah bekerja memulihkan jemaat melalui firman, doa, dan persekutuan. Yang keempat, Allah memakai setiap orang percaya termasuk siswa untuk menjadi alat pemulihan dan pembawa kasih di lingkungan gereja. Di sini Ibu ada 5 pertanyaan di mana setiap satu soal itu satu siswa. Ibu akan membaginya. Soal nomor 2 Elisa, nomor 3 Jelita, nomor 4 Resmi, nomor 5 Feby. Makna pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, Elisa, mengapa bangsa Indonesia perlu mengalami pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan? Lagi Bu, mengapa bangsa Indonesia perlu mengalami pembaharuan? Silakan maju ke depan. Pahami tentang makna pembaharuan dalam kehidupan berbangsa dan gereja. Dalam kehidupan berbangsa, yaitu hidup sesuai dengan nilai Pancasila dan keadilan sosial, menjauhi korupsi, kekerasan, dan perpecahan, mengutamakan persatuan gotong royong dan tanggung jawab bersama, dan menghargai perbedaan suku, agama, dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Dalam kehidupan bergereja, yaitu menjadikan iman kepada Kristus nyata dalam kehidupan sehari-hari, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, menghidupi kasih, pelayanan, dan kerendahan hati dalam komunitas gereja. Udah Bu. Terima kasih, Indra.
Bangsa Indonesia perlu mengalami pembaruan dalam berbagai bidang kehidupan itu karena untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama seiring dengan perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi bangsa ini semakin kompleks baik dalam negeri maupun dari pengaruh global. Oleh karena itu pembaruan menjadi hal yang sangat penting. Terima kasih Enisa. Silakan Resmi. Baik, sekarang yang sudah mulai. Untuk apa yang pilih? Bacakan soalnya. Nilai-nilai apa dari Pancasila yang perlu dihidupkan kembali agar bangsa Indonesia menjadi lebih baik? Yaitu sila kelima, Bu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan dan kesejahteraan sosial. Nilai ini bisa diterapkan kembali untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan dan keadilan dalam bidang ekonomi, sosial, dan hukum, supaya bangsa Indonesia tidak saling memilih. Contohnya ketika banyak uangnya dimudahkan dalam segala hal, dan yang tidak ada uangnya disusahkan. Silakan duduk. Apa lagi? Ada yang mau maju lagi? Pertanyaannya adalah menurutmu persoalan apa yang paling sering terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini? Menurut saya persoalan yang paling sering terjadi saat ini adalah yaitu korupsi, perubahan gaya hidup, kemiskinan, dan juga pengangguran. Terima kasih Erika. Berapa soal lagi belum? Silakan Sri. Bagaimana peran iman Kristen dapat membantu memperbarui kehidupan bangsa? Yang pertama itu membangun karakter yang kuat, yang kedua meningkatkan kesadaran sosial, yang ketiga membangun komunitas yang kuat, yang keempat meningkatkan kesadaran akan Tuhan, yang kelima membangun pemimpin yang baik. Terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu pembaharuan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan proses perubahan menuju kehidupan bangsa yang lebih baik, adil, jujur, dan bermoral. Indonesia membutuhkan pembaharuan karena masih ada persoalan seperti korupsi, perpecahan, ketidakadilan sosial, dan melemahnya nilai-nilai iman. Melalui pembaruan sikap, penegakan hukum, serta penerapan nilai-nilai Pancasila dan ajaran Kristus, bangsa Indonesia dapat hidup dalam persatuan, keadilan, dan damai. Demikian materi kita pada hari ini. Ibu minta salah seorang menutup pembelajaran kita. Indra, silakan. Untuk menutup mata pelajaran kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat kasih karunia Tuhan buat hari ini Tuhan. Kau masih memberikan kami kesehatan Tuhan. Tuhan, kami sudah selesai belajar Tuhan. Kami mau pulang, lindungilah kami di perjalanan sampai ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di kemudian hari. Selamat siang. Shalom.